Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariska Salwanoviandari dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas A 2020. Jadi hari ini saya mau menjawab dan memaparkan jawaban saya tentang pertanyaan atau tugas Pak Yahdi tentang mana yang harus didahulukan, pembangunan infrastruktur atau pembangunan SDM terlebih dahulu di wilayah perbatasan di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke jawabannya kita harus melihat ke belakang lagi ya. Ini kita mundur ke masa pemerintahannya Pak Presiden Joko Widodo pas awal-awal periode pertama. Jadi pas periode pertama itu infrastruktur itu sangat amat digenjot pembangunannya untuk karena beliau ini merasa semua orang, semua masyarakat itu harus merasakan adanya peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Jadi wilayah terdepan, wilayah terisolir, wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan itu semuanya harus merasakan pembangunan yang sama. Jadi untuk merealisasikan cita-cita beliau itu sampai mengeluarkan anggaran sebesar 150 triliun di tahun 2014, lalu di tahun 2020 tuh naik lagi sampai 400 triliunan. Jadi begitu. Nah, setelah infrastruktur itu digaung-gaungkan selama 4 tahun kemudian, akhirnya beliau mulai nih namanya menggenjot pendidikannya. Begitu. Jadi karena kita sudah masuk ke era globalisasi, jadi tuh demografi tuh bukan lagi batasan untuk kita berhubungan dengan orang yang jaraknya jauh. Jadi misal kita mau berhubungan sama orang yang di Korea, kita bisa menghubungi mereka. Kita juga bisa melihat keseharian mereka tuh gimana, dan itu nggak ada batasan sama sekali. Karena nggak ada batas demografi, jadi pertumbuhan ekonomi di sini dan pertumbuhan ekonomi yang jauh di sana pasti bisa terlihat perbedaannya. Mana negara yang sudah maju, mana negara yang masih berkembang, itu akan sangat amat terlihat perbedaannya, entah itu dari masyarakatnya, ekonominya, pembangunannya, dan segala aspek-aspek lainnya. Lalu salah satu faktor yang menentukan ekonomi, peningkatan ekonomi di satu negara itu SDM. Begitupun sebaliknya, jika SDM itu mumpuni, kualitasnya sudah baik, maka ekonomi di satu negara pun pasti akan bertumbuh pesat. Dan karena, jadi kita mundur ya, kalau misalnya mau ekonomi di satu negara itu tercipta, kita harus meningkatkan produktivitas dan partisipasi masyarakat untuk masuk ke dalam dunia kerja di satu wilayah. Mundur lagi ke belakang, untuk meningkatkan produktivitas dan partisipasi masyarakat dalam dunia kerja, kita harus mengedukasi, memberikan pendidikan masyarakat, memberikan pemberdayaan bagaimana kita harus masuk ke dalam dunia kerja untuk meningkatkan ekonomi gitu. Nah, terus salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak, bahkan dari 20% dari total anggaran dari total APBN itu dialokasikan untuk pendidikan kita. Namun yang setelah bahkan saya sendiri rasakan pun alokasi sebesar 20% itu masih kurang maksimal gitu. Bisa dilihat di sekitar kita ada yang dapat beasiswa padahal dia orang mampu, yang nggak mampu terseok-seok membayar UKT malah nggak bisa bayar karena nggak dapat beasiswa, akhirnya sekolahnya putus, pendidikan yang nggak berlanjut, dan berdampak ke aspek-aspek selanjutnya yang tadi saya sebutkan. Jadi dunia pendidikan kita tuh juga masih disibukkan sama hal-hal yang sebenarnya seharusnya di tahun segini dan di masa sekarang itu harusnya semuanya sudah harus terpenuhi dan dilaksanakan dengan maksimal, kayak kurangnya tenaga pendidik, masalah SPP, kalau kita kuliah masalah UKT, terus ada pengelolaan sekolah, fasilitasnya kurang, misal di SD di sana tuh pengajarnya cuma ini, dan beberapa sekolah di perbatasan atau wilayah-wilayah terisolir itu saking mereka butuh pendidikannya, orang-orang yang lulusan SMA atau SMK sederajat itu bisa menjadi guru di sana. Nggak seperti kita yang punya pendidikan yang lumayan berkualitas lah dari mereka yang mendiami wilayah-wilayah terisolir. Kita harus mempunyai kualitas guru dengan minimal S1 atau S2 ya, setidaknya sudah sarjana begitu. Jadi mereka tuh kekurangan tenaga pendidik di wilayah-wilayah terdepan, terisolir, perbatasan, itu kurang tenaga pendidik, apalagi fasilitas dan infrastrukturnya begitu. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil itu, karena untuk menciptakan ekonomi itu diperlukan adanya produktivitas dan partisipasi masyarakat dalam dunia kerja untuk
menyediakan barang dan jasa. Jika barang dan jasa itu sudah terpenuhi, bertambah, pasti ekonomi dalam satu wilayah itu sudah naik. Dan naiknya suatu ekonomi di satu wilayah perbatasan itu, akhirnya masyarakatnya pun bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur mereka sendiri. Dan di sini yang saya masuk dengan SDM itu bukan hanya dari masyarakat, tetapi dari aparat-aparat pemerintahan, entah itu dari aparat pertahanan negara seperti TNI atau Polri yang menjaga perbatasan, itu juga harus lebih diedukasi. Jadi bukan hanya masyarakat yang harus diedukasi, yang diberikan pendidikan, tapi aparat-aparatur itulah yang perlu diberikan pendidikan juga, karena dengan mereka diberdayakan, maka rakyatnya juga pasti akan diberdayakan begitu. Jadi kesimpulan saya adalah saya lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia daripada pembangunan infrastruktur. Walaupun sebenarnya saya juga masih agak bimbang sih mana yang harus saya pilih. Sebenarnya infrastruktur itu jika dibangun bisa masyarakat yang mendiami wilayah yang sudah infrastrukturnya terbangun itu mereka bisa beradaptasi. Namun mereka beradaptasi itu juga nggak tahu ini misal dibangun perpustakaan di satu daerah perbatasan. Ini perpustakaan ini buat apa sih? Apa sih pentingnya perpustakaan ini? Ini harus diginikan, ini harus digitukan. Ujung-ujungnya kalau mereka nggak dikasih tahu edukasi apa sih perpustakaan ini fungsinya untuk apa, mereka bahkan menyia-nyiakan, membuat kerugian, dan bahkan perpustakaan ini tuh bisa nggak diapa-apain kalau misalnya mereka nggak tahu perpustakaan ini untuk baca, untuk meningkatkan kecerdasan dan lain sebagainya. Jadi itu sih menurut saya, karena juga infrastruktur itu akan ada kalau SDM-nya sudah mumpuni. Seperti misalnya kita harus mengedukasi warga masyarakat di daerah perbatasan tentang ekonomi. Misal mereka membeli gas itu sampai ke luar negeri, itu sebenarnya kita bisa sediakan kalau SDM kita tuh mumpuni di sana. Jadi kita nggak perlu beli, kita tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan terus kita beli gas di Malaysia sana, gas yang warna pink lucu sekali, itu saya pengen. Jadi nggak perlu gitu. Kalau misalnya SDM-nya ada, aparat pemerintahannya ada, mereka pasti bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan itu sendiri. Jadi kesimpulannya saya memilih SDM daripada infrastruktur. Terima kasih sudah menonton. Klik like dan subscribe. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Yahdi yang telah memberikan saya tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.